Shalom, perkenalkan nama saya Hendrik Martin Maidepa, NIM 220811300037. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif, yaitu tugas proposal dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong tahun 2023. Namun sebelum saya masuk dalam presentasi saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini. Yaitu yang pertama, Miner DR Welly Wawerondung SOS MSI dan juga Miner Jovando David Oliver Palenewan SIP MA. Baik, sekarang kita akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan atau latar belakang. Pelayanan publik adalah salah satu fondasi utama dari sistem pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan efisien. Di Indonesia, pelayanan publik di tingkat lokal seperti di kantor Kelurahan Malanu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa warga mendapatkan akses yang setara terhadap layanan berkualitas dari pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik, hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat terpenuhi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi indikator kualitas pelayanan, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di kantor Kelurahan Malanu akan memungkinkan untuk lebih memahami tingkat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, implementasi program, serta evaluasi kinerja pelayanan publik. Selain itu, analisis ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Yaitu yang pertama, A. Rumusan masalah. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di kantor Kelurahan Malanu. Yang kedua, B. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di kantor Kelurahan Malanu. Dan yang ketiga, C. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kelurahan. Dengan mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat, kantor kelurahan dapat menyesuaikan layanannya. Saat ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang pertama yaitu A. Konsep partisipasi masyarakat. Sumarto 2003-17. Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Pasiribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu patuh dan mendampingi pemerintah. Sebab pada kenyataan penyelenggara dan pembayar utama pembangunan selama ini adalah pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, serta keikutsertaan dalam mendukung upaya pemerintah sebagai perancang dan pelaksana utama pembangunan. Berikutnya yaitu B. Konsep pelayanan publik. Mukaron dan Laksana atau 2016-41 menyatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang bermanfaat bagi suatu organisasi atau memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat. Menurut aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan, menurut Hayat 2017-22, pelayanan publik menyediakan seluruh aspek pelayanan yang esensial yang wajib dipenuhi oleh suatu masyarakat sesuai dengan ketentuannya. Jadi pelayanan publik adalah pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dibuat dengan tujuan agar peneliti bisa melihat gambaran dan arah penelitian yang akan dilihat, yaitu partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di kantor Kelurahan Malanu. Berikut ini adalah gambar kerangka berpikir penelitian, yaitu yang pertama partisipasi masyarakat, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga di kantor Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong, Sorong Utara, Kota Sorong.
Kita akan masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini diharapkan dapat menganalisis fenomena yang diamati secara menyeluruh. Penelitian ini juga menggunakan strategi studi kasus. Karena strategi ini memberikan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat, studi kasus juga membantu peneliti untuk mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang kedua, yaitu B. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di kantor Kelurahan Malanu. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran. Memahami sejauh mana dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pelayanan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Yang berikutnya yaitu C. Teknik pengumpulan data. Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara membantu peneliti untuk menggali informasi mendalam dari para informan, seperti pejabat kelurahan dan anggota masyarakat. Observasi juga membantu peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat terjadi dalam praktik sehari-hari di kantor kelurahan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mencatat perilaku, interaksi, dan dinamika yang mungkin tidak diungkapkan dalam wawancara. Yang berikutnya yaitu D. Teknik analisis data. Menurut Miles dan Hubren dalam buku Sugiono 2018-246, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tercapai kejenuhan data. Yaitu 1. Reduksi data. Menurut Sugiono 2018-247-249, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang pengumpulan data selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih jelas dan mudah. Saat mengurangi data, ikuti tujuan yang ingin Anda capai sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang maju. 2. Penyajian data atau data display. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk tabel grafik, diagram, alur, piktogram, dan lain-lain. Penyajian data ini lebih mudah dipahami karena Anda dapat mengatur dan menyusun data ke dalam pola relasional. Selain itu, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram, alur, dan lain-lain. Sedangkan penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk teks, naratif. Penyajian data ini menjadikannya terorganisir dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu 3. Penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono 2018-252-253, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Namun mungkin juga tidak, sebab sebagaimana telah disebutkan, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berubah. Pengembangan lebih lanjut akan dilanjutkan setelah penyelidikan di tempat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah suatu penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Wawasan datang dalam bentuk deskripsi dan gambaran objek sebelumnya tidak jelas, kemudian menjadi jelas setelah diselidiki. Demikian presentasi proposal saya. Jika saya ada salah dalam tutur kata atau bahasa,